Alasan orang suka selingkuh berbasis neuroscience. Mungkinkah bawaan lahir? Akhir-akhir ini kita memang disuguhkan dengan banyak berita perselingkuhan. Bahkan ada yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Atau KDRT memang kerap menjadi pertanyaan ketika mereka yang selingkuh nampak telah memiliki segalanya. Biasanya banyak orang menganggap selingkuh terjadi karena istri yang dimiliki tidak kalah cantik. Tapi pada kenyataannya, mereka yang berselingkuh juga tidak melihat paras. Seseorang dapat selingkuh karena kondisi otaknya, bukan semata meninggalkan istri demi wanita lebih cantik, atau meninggalkan suami demi pria yang lebih mapan. Menurutnya, antara perselingkuhan, kesehatan otak, dan kondisi mental seseorang memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Pasalnya, selingkuh bukan bawaan lahir, tetapi terbentuk dari kondisi mental seseorang. Kondisi mental seseorang, termasuk selingkuh, memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan otaknya. Pada Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, kami ingin memberikan informasi alasan sebenarnya seseorang berselingkuh, sehingga permasalahan bisa diatasi dari akarnya. Ada 4 alasan berbasis neuroscience seseorang dapat berselingkuh. Berikut ulasan singkatnya. Yang pertama, kecanduan euforia cinta, pengalaman indah jatuh cinta dan tergila-gila dengan seseorang, tidak bertahan selamanya. Ahli saraf menemukan setelah 6 bulan hingga 2 tahun, rasa cinta yang menggebu-gebu berubah menjadi cinta dan komitmen yang lebih dalam, atau keputusan untuk berpisah dan melepaskan diri. Banyak terapis pasangan mengatakan perselingkuhan terjadi karena orang salah mengira kurangnya intensitas dan euforia sebagai tanda mereka telah putus cinta. Kurangnya euforia ini dapat mendorong seseorang untuk mencari pasangan lain untuk mencoba menciptakan kembali intensitas cinta yang tinggi. Bagi sebagian orang, kebutuhan untuk merasakan aliran cinta baru membuat mereka terus mencari hubungan di luar nikah. Kedua, kehilangan sirkuit kontrol diri. Sirkuit kontrol diri adalah sistem penyeimbang antara bagian otak limbik yang memotivasi untuk mencari aktivitas yang menyenangkan dan bagian otak korteks prefrontal yang membuat seseorang berpikir 2 kali sebelum terlibat dalam perilaku berisiko, seperti perselingkuhan. Ketika sirkuit kontrol diri seimbang, kontrol impuls memadai menghentikan seseorang dari berselingkuh. Namun, ketika aktivitas PVC rendah, terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang menyerah pada keinginan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Studi pencitraan otak menunjukkan orang dengan aktivitas rendah di PVC lebih mungkin untuk bercerai. Stress Management Indonesia memiliki program seperti Brain Health Assessment untuk mengetahui kondisi sirkuit kontrol diri otak seseorang. Ketiga, faktor testosteron. Sebuah studi tahun 2019 menemukan pria dengan kadar testosteron tinggi lebih mungkin untuk melakukan perselingkuhan daripada pria dengan kadar testosteron yang lebih rendah. Testosteron terlibat dalam suasana hati, motivasi. Tingkat testosteron yang tinggi dikaitkan dengan empati yang lebih rendah dan hawa nafsu yang tinggi yang bisa menjadi resep untuk berselingkuh. Keempat, otak yang tidak setia itu berbeda. Studi pencitraan otak telah menemukan otak seseorang yang setia berbeda dari yang selingkuh.
ketika seseorang melihat gambar romantis seperti pasangan berpegangan tangan atau menatap mata satu sama lain. Misalnya, aktivasi otak berbeda antara yang setia dan tidak setia. Penelitian menunjukkan orang yang setia menunjukkan lebih banyak aktivitas saraf terkait hadiah saat melihat gambar romantis dibandingkan dengan orang yang tidak setia. Untuk mencegah terjadinya perselingkuhan, salah satunya sebaiknya pasangan saling mengenal kondisi satu sama lain sebelum menikah. Hal ini guna bisa memahami kondisi pasangannya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi. Pasangan yang sehat akan membentuk anak yang sehat, kemudian mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi lebih sehat juga. Untuk mencapai revolusi mental di Indonesia bisa dimulai dari memperbaiki kondisi unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.